Ya. Ibu tinggal di Tasik. Anaknya tinggal di? Sama di Tasik, Pak. Oh, sama di Tasik. Satu rumah. Iya. Satu rumah. Ibu apa kegiatan sehari-harinya? Di sekolah, Pak. Apa tuh? Guru SD, SMP? SD. Iya. Anaknya apa kegiatannya? Di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Iya. Nah, ini yang tahu RDAI ibunya apa anaknya? Saya. Oh, ibu yang Iya. tahu. Apa yang tertarik dari ilmu RDAI kalau boleh tahu? Yang udah jalanin baca alhamdulillah. Terus ngebalikin CD terus terus apa ya? Bikin es itu. di kulkas itu, Pak. Waktu itu Di freezer. pernah saya iya pernah jalanin itu. Nah, ini maksain ke RDAI apa hajatnya? Hajatnya banyak. Ke RDAI apa hajatnya maksain? Ya, yang utama mungkin utang, Pak. Utangnya berapa? Berapa ya? Ke BJB aja sih itu. Satu Utang titik, dua sekitar titik? Satu titik? Dua titik. Di Bank BJB berapa? BJB biasa. Jaminannya apa? 200. Dominannya Jaminannya SK apa ya, aset? SK. SK. Ya ingin ini aja, Pak. Nah, jadi ini Kaya. Seperti Bapak Marco ya, Pak. oh, ini kenal. Iya, kan sering nonton itu. Wah, kalau live juga suka nonton di TikTok. Oh iya. Iya. Ini Haji Marco sebelum ke RDAY kontrakannya berapa Haji Marco? Iya. 6. Tapi setelah dia meraktek ilmu RDAY kontrakannya 21 pintu. Iya. Sebelum ke RDAY dia rukonya berapa? Belum punya. Dia paksain 7 bulan ilmu RDAY dipaksain dipraktekin berapa? Jadi berapa pintu rukonya? 15. Nah, coba ibu paksain dah ilmu RDAY kayak Haji Marco, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Nah, kalau bisa baca Qurannya pelan-pelan 12 juz. Nah, terus nggak boleh punya sifat 18. Iya. Kan ibu sama putrinya ibu ini serumah. Iya. Boleh gak saya nanya sama putri ibu? Boleh. Nah, Teh, coba lihat sifat ibu yang 18, ada gak tuh semuanya tuh 18 di ibu? Kalau nggak ada berapa yang ada, yang dominan di ibu? Kan serumah. Apa yang dominan? kadang bawel sih. Bawel. Selain bawel apa? Ada 5. Bawel demi kebaikan. Kadang suka komen juga sih. Komen. Terus apa lagi? Udah banyak. Udah sih kayaknya kan. Ada 5 Teh. Ada 5. Ya coba Teh. 5 apa aja Teh? Tadi baru Jengkel ya mungkin. Ya. Jutek mah enggak. kepancing jengkel. Ya, Ya. terus apa lagi Teh? Apa ya? Kadang suka apa ya? Mikir. Kadang. 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 Iya udah 5 berarti. Coba ulangi lagi Teh. Dari 5 yang mana yang dominan Teh? Yang dominan bawelnya sih sama cara Ya, ada 3 lagi kan baru 2. ini suka kepancing jengkel. Ya, 2 lagi. Suka mikir, suka komen. Oh iya. Nah, mau saya Bu, bisa gak yang ibu ada tadi disebut sama putrinya jangan sampai ada lagi? Nggak boleh. Iya. Karena itu namanya penyakit hati. Kalau kita punya penyakit hati, bikin hajatnya lemot. Bukan nggak terkabul ya. Iya. Terkabul tapi lemot. Punya motor,
tapi motor cicilan. Punya mobil cicilan. Punya rumah cicilan. Ini yang repot nih, repot banget. Punya suami cicilan. Suami cicilan apa sih Pak Haji? Suami, tapi kalau dinasihatin, dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu kan namanya suami cicilan. Suami cicilan. Iya, bentuknya sih suami. Tapi kalau diajak ngomong, nggak merhatiin, itu namanya suami cicilan. Nah, mau saya ibu jangan ada. Ada gak sih Pak Haji hadisnya di Al-Quran? Ada, coba terangin hadisnya di Al-Quran. Ya, tentang hati ini ada hadis Nabi yang masyhur, yang populer. Rasulullah SAW bersabda dimulai dengan warning, ingat. Iya. Nah, ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apakah segumpal daging itu? Dia itu adalah hati. Hati. Maka yang bikin rusak semuanya itu adalah hati. Maka ini harus kita jaga dari kebersihannya. Tadi Pak Haji nyampaikan tidak boleh 18. 5 juga tidak boleh. Apalagi 18, 5 tidak boleh. 1 pun tidak boleh karena akan merusak amal, merusak ibadah, merusak menutup hajat, menghalangi terkabulnya hajat. Karena di dalam ayat yang lain kata Allah, kalau kita membersihkan hati, kita menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita mengotori, kita jadi orang yang merugi. Di surat As-Sams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung. Kita bahagia dan beruntung. Kita kalau mau dapat keberuntungan, positifkan hati. Tapi kalau kita negatifkan hati, kotori, maka kita kata Allah rugi, bangkrut. Nah, ini sebetulnya ilmu dasar yang diberikan Pak Haji. Kuncinya di sini. Kita kalau bersih, maka akan jadi datang rezekinya. Jadi ilmu yang sampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita, uang ngejar kita. Bukan kita yang ngejar uang, kuncinya di sini sebetulnya. Mau uang ngejar kita. Iya, kuncinya di sini. Nah ibu usia berapa sekarang? 5, mau 53. Jadi pensiun sampai umur berapa? Nggak aja. 60. Oh masih lama. Iya, 8 tahun 7 lagi. tahun lagi. Terutama pulang umroh tuh serasa seret itu Pak Haji. Umroh tahun berapa? Kemarin 2024 2024. Sama siapa umrohnya? Semua sama anak 2, ibu 1. Berempat. Berempat. Oh iya. Serasa seret gitu. Bukannya gimana? Habis umroh bukannya rezekinya banyak, malah seret. Ya iyalah, di sana kan dicuci Bu, dikucek sampai bersih. Dibejak-bejak. Iya. Cuci sampai bersih. Iya, maunya bulan Desember mau ke sini, tapi ya begitu uangnya kepake lagi. Coba Ibu ingat-ingat. Dari Ibu gadis, Ibu nikah, anak pertama, anak kedua, sampai sekarang nih. Ibu pernah datang ke orang pinter gak? Pernah. Nah, coba dibersihin dulu tuh Bu, yang ada di badan Ibu. Jadi dia nggak
boros, nggak ngegerus. Jadi uang ada masuk Nggak ada kepake, lagi. iya nggak gitu. ada lagi. Ada orang ngasih titip duit ke ibu, kepake lagi. Punya uang, ngutang. Iya, ada uang BJB. ngutang. SK udah aman-aman dapat dari sekolah, malah disuruh biar pinter. Pinter enggak, malah kita mumet. Iya betul. Masa gajian cuman ada selip sama sisa gaji. Harus kan utuh. Iya betul. Nah, ibu coba ilangin dulu tuh yang ada di badan ibu yang udah mendarah daging. Soalnya nanti ibu sampai pensiun, Iya. bukannya nambah aset, yang ada nanti ngerinya amit-amit yang baik, ngurangin aset. Kalaupun gak ngurangin aset, cicilan. Masa Iya. di hari tua cicilan? Nambah aset nyicil Pak Haji. Iya. Nah, keluarin. Jadi ibu pernah nyari. Caranya. Iya. Nah, ajarin nih. Tuh, ajarin bos. Iya Ibu. Jadi kalau Ibu pernah bersekutu dengan pihak lain Iya. yang selain Allah, pasti dia tidak gratis. Nggak ada yang gratis. Pasti minta ongkos. Maka katakan Pak Haji tadi, Ibu umroh di sana panasan dia. Maka dia setelah pulang ngerogoti Ibu. Maka harus dibersihkan. Yang bersihkan harus Ibu sendiri. Kalau Ibu membersihkan ke tempat lain, nanti Ibu bukan dibersihkan, malah ditambah yang lebih senior. Gitu. Dan yang lama mungkin bersih, tapi yang baru ini lebih canggih lagi. Maka Pak Haji ngajarinya dibersihkan oleh Ibu sendiri dan obatnya ada di Ibu sendiri. Karena orang tua kita dulu bilangnya kan obat itu ada di dirimu sendiri. Gitu. Jadi caranya Ibu siapkan teko seperti ini, dikasih air galon, Iya. air Matang. sehat, air matang, air galon, air RO boleh, air apa saja boleh, penuh. Kemudian bikinnya bangun tidur sebelum pipis. Jadi air kebuan ini alat kelamin kita masih bersih, masih Steril. steril. Masih ori. Masih ori. Kalau udah pipis KW. KW 1, KW 2, KW 3. Habis difermentasi semalam ya. Iya. Jadi sudah ada bau-bau sedap gitu. Jadi kita bangun, kita remas kelamin ibu, ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita kasih catatannya, ini contoh, nanti kita kasih. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil diremas-remas, nempel, bukan di luar, tapi bener-bener nempel. Masuk. Hah? Praktekin, Masuk. praktekin. Contohnya Masuk, tidak di sini. Di Masuk, dalam, Bu, di dalam celana. Dalam celana. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari maupun yang datang sendiri ataupun kiriman orang, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok tangan yang tadi nempel, nah, dicelupin ke dalam air ini kan teko. ada lengket-lengketnya. Ya, nggak apa-apa. Ini dimasukkan di sini, dicuci di sini. Nah, 9 kali. 9 kali gininya Itu baru tadi yang kedua. Ngucap lagi. Ngucap Ucap lagi lagi sama. sama sampai 9 kali. 9 kali. Ini untuk Minum. diminum selama sehari. Sehari. Tap- Harus habis. Harus habis. Penuh itu, Pak. Penuh. Boleh untuk minum, untuk masak nasi, untuk Makan sama anak. kemakan. Nggak apa-apa, kan anak kandung. Anak kandung untuk masak sayur, untuk kopi, untuk susu, untuk teh,
untuk jus dan sebagainya. Besok bikin lagi sampai 9 Kan hari. 9 hari. Kalau 9 hari ibu terasa gatal di sekitar kemaluan, bikin lagi sampai hilang rasa gatalnya. Kalau 9 hari pertama belum terasa gatal, Iya. bikin lagi 9 hari kedua sampai terasa Gatal. gatal. Kalau nanti sudah gatal, bikin lagi sampai hilang rasa gatalnya. Itu sudah bersih. Bersih. Nanti ibu dapat rezekinya akan langgeng. Amin. Tidak ada yang mengganggu, menggerogoti. Iya. Apalagi ibu datangnya tidak ke satu tempat, biasa jadi 1, 2, 3, 4, 5. Iya waktu 5 Pak? Oh lebih. lebih. Oh lebih. Ya waktu itu kan ada suka nemu yang aneh-aneh gitu, ya di lemari nemu apa gitu kayak beras gitu dibungkus sama sereh. Sereh, Iya, daun sereh. iya. Pernah nemu sirih ya. Oh, daun sirih. Daun sirih. Daun sirih ya pernah nemu itu. Kalau sereh batang. Batang. Iya, ya, daun sirih berarti sirih. Sirih. Iya. Nah kalau ada barang-barang yang pernah dikasih itu dilarung. Ya nggak ada. Kalau ada masih ada barang dulu pernah dikasih wafak, dikasih jimat, bungkusan apa, kalau masih Udah ada dibuang. sudah dibuang. Ya, nanti ibu bikin praktekin itu. Iya. Sekarang ibu saya ajarin cara dapetin kaya raya tajam melintir. Nanti boros juga. Iya. Ada uang masuk kepake, ada uang masuk kepake. Janganlah. Iya. Berarti kan ibu bersihin dulu. Bersihin dulu ya. Iya, bertahap. Bersihin dulu. Udah bersih, alat kelaminnya gatal. Ulangi lagi sampai gak gatal. Nah, nanti ibu tinggal praktekin tuh, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain dia baca Quran 12 juz. Sama sholat tobatnya 68 kali. Udah nanti cair 10 miliar tiap bulan, 10 miliar tiap bulan, 10 miliar tiap bulan, itu pasti. Emang ada Pak Haji nggak kerja duitnya masuk. Lah itu coba lu cerita tentang anggur, satset. Ya jadi ada cerita Tentang anggur. antara Imam Syafi'i sama gurunya namanya Imam Maliki. Ini beda pandangan tentang rezeki harus dicari, harus bekerja, tapi gurunya tidak harus. Iya tapi tidak harus. Untuk membuktikan, Imam Syafi'inya datang ke tempat orang yang panen anggur sehingga dia bekerja. Akhirnya dapatlah dia upah anggur. Maka ini membuat hati dia bangga, yakin bahwa pendapatnya benar. Kalau saya tidak bekerja, saya nggak mungkin dong dapat. Kalau toh dapat mungkin jadi pengemis, tapi ini bekerja, dapat upah. Balik ke tempat gurunya, nyampaikan, Alhamdulillah Syekh, saya tadi bekerja sehingga saya dapat upah, dapat anggur, ini anggurnya. Boleh dinikmati untuk Syekh, nah, untuk gurunya. Maksudnya mau merendahkan gurunya, tapi gurunya selangkah, 2 langkah lebih maju. Alhamdulillah, saya tadi mengucap, kalau siang begini makan anggur, enak. Allah langsung mengabulkan apa yang jadi hajat saya. Wasilah kamu bekerja, kamu keluar, kamu bawa ke sini anggurnya, saya bisa menikmati anggur tanpa harus bekerja. Anggurnya datang. Jadi Imam Syafi'i bekerja dapat anggur, gurunya di rumah berbuat ngajar dan sebagainya, menikmati anggur juga. Jadi 2 pilihan, bekerja dapat rezeki, Allah wasilah apapun dengan berbuat positif, amal soleh,
dijatah rezeki juga yang sama bahkan lebih dari yang bekerja. Jadi Bu mesti yakin, tanpa kerja saya punya duit banyak. Tanpa saya kerja saya punya duit banyak. Tanpa kerja saya punya duit banyak. Tanpa kerja saya bisa modalin anak. Tanpa kerja saya bisa modalin anak. Itu Ibu harus tanam dulu. Nah nanti praktekin tuh ilmu RDAY. Sholat tobatnya 18 plus 50. Nah, baca Qur'annya 12. Udah nanti duit datang. 50 yang dominan itu ya. Yang dominan tadi 5. 10, 10, 10, 10, 10. 50. Manjur gak? Banget. Manjur banget. Tiap hari ya. Tiap hari. Karena Haji Marko kan meraktekin 7 bulan bisa punya ruko. Berapa ruko ya? 15 pintu. Waktunya 7 bulan Haji Marko. Kalau ibu kan bisa aja salatnya, sebulan. Waktu salatnya habis maghrib apa? Habis maghrib sampai isya 18. Dari jam 5 pagi habis subuh sampai jam 11 malam 50. Jadi 50 cicil Bu. Habis subuh, sebelum duha, habis duha, habis duhur, habis isya, pas 50. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Terkabul juga beda. Kalau Haji Marko 7 bulan, ibu lah minimal sebulan. Amin. Gak usah harus sampai 7 bulan. Ya. Nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Berat badan beda. Haji Marko 200. 102. Naiknya kemarin di situ naik 14 kilo. Jadi berapa sekarang? 90 hampir 100. Nah, beda 2 kilo. Sekarang daging berapa sekilo? 140. Oh iya, kalau telur? 35. Telur, tukar telur apa dagingnya? Jadi maunya saya Bu, Ya. ibu paksain coba Bu. Karena hajat ibu maksa, jadi ibadahnya harus maksa. Jadi karena ibadah ibu maksa, harus yakinnya maksa. Itu. Ngedul. Apa artinya? Harus maksa ya. Males ya. Oh males. Paksa Bu. Mumpung ibu masih 8 tahun lagi pensiun. Mandi malamnya apa? Enggak ini. Latihan Bu. Latihan. Pakai pandan ya. Pakai pandan 9 lembar. Karena Orang yang mandi Di pandan. dalamnya karena di dalamnya masih kuat Mbak Asi. Oh iya godainnya. Kayak yang tamu kita Bu. Itu susahnya luar biasa. Tapi setelah udah dia minum air cebokan. Sekarang baca Qurannya nggak ngantuk-ngantuk. Jadi nggak taunya tuh ngantuk itu karena ada jinnya di dalam badannya. Jadi kalau baca diginiin, baca diginiin, baca diginiin. Nah salah satunya ibu. Iya ngantuk. Diblowonin loh sama Haji Dwi. Lagi baca Quran aja. Nah begini kan Bu. Gini ya. Iya. Jadi sangka ini saya menindas. Padahal justru ayo. Ayo. Tapi nggak bisa Bu. Paling banyak setengah jus. Paling banyak. Iya. Akhirnya kita pas timbang, yaitu berat badannya mirip kayak gitu. Jadi nggak tanya ibu dikeluarin dulu tuh Bu, Iya. pegangan ibu. Jadi saya udah, kan saya kadang ini ya, Pak Haji, kenapa saya baca Quran cuma 2 juz? Untuk naik susah, saya nggak tahu tuh Bu solusinya dari mana ya. Akhirnya baru ketemu, oh masih ada pegangannya, jadi di dalamnya Emang tuh ada? berontak, nggak mau dia, diajak ibadah nggak mau. Tapi giran suruh nonton bola kalau laki mau. Tapi kalau isalah jalan-jalan ke mall kalau perempuan mau, diajak belanja mau, diajak kemana misalkan, yuk ke Eropa mau dia. Padahal kan di Eropa kan di sini malam di sana pagi kan, nggak ngantuk. Pulangnya baru ke Indonesia jet lag. Nah, coba ibu keluarin dulu. Biar yang di dalam keluar dulu. Kalau sekarang nggak bakal. Selalu yang di dalam, udah jangan diturutin kan lo waktunya Ini tidur. bawaan apa? Apa? Ini tadi. Yang tadi ibu tadi itu dulu waktu pernah datang ke orang pintar. Jadi dia nitipin. Dari itu dari apa? Saya SD 3 lantai.
seperti nenek moyang bukan? Iya. Bukan. Ada. Karuhun. Karuhun. Ya, Karuhun. ada, ya. Karuhun. Pelan-pelan dikeluarin aja, Bu. Nggak apa-apa kok. Iya. Yang penting Ibu yakin bahwa Ibu ada sama Tuhan, Iya. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ibu udah umroh. Tapi kan hasil dari umroh Ibu jadi habis. Iya. Masa bisa jadi habis? Janganlah. Harus nambah. Terus nambah. Harus nambah dan pasti nambah. Pasti ya. Terus apa lagi? Ini jodoh katanya Pak. Oh, gampang. Adiknya udah mau nikah, ini belum. Ini ada Umur yang berapa? mau. 29. Iya. Gini Mbak, gini Teh. Kalau pengen merit Bu, kuncinya satu. Kalau mamahnya ngomong satu, putrinya nggak boleh ngomong dua. Kalau mamahnya nasehatin, putrinya nggak boleh ngejawab. Jadi mama nih ngomong nih, nasehatin 2 kata. Iya. Dia nggak boleh ngomong 3. Itu. Ini kan nggak, mama ngomong 3, putrinya ngomongnya 5. Iya, benar. Malah kadang 7. Nah nggak boleh. Nah kedua, Apalagi saya sendiri sekarang kan suami Iya. udah meninggal. jadi 1 tahun. ya jadi kedua, mama pinjemin celana dalamnya mama dipakai sama putrinya buat tidur. Mama pinjemin BH mama dipakai putri buat tidur. Gede dong Pak Haji. Ya nggak apa-apa buat syarat dah. Pakai peniti. Kok Pak Haji tahu sih kalau aku pakai kendor? Kan gue udah ngeker ukuran. Lingkarannya mungkin ya. Iya, gitu. Dia mau tidur Dibalik aja. nggak? Kalau mau tidur doang. Dibalik nggak Pak? Pak Haji? Dibalik boleh nggak? Dibalik boleh. Jadi pinjem celana dalamnya mama yang bersih. Minjem BH-nya mama yang bersih, dipakai BH-nya. Pakai tiap mau tidur. Iya, walaupun kendor nggak apa-apa orang. Nggak pakai BH juga nggak apa-apa kan? Nah, Diikat. bukan. Diikat dah, dikaretin boleh, pakai peniti boleh. Celana dalamnya mama juga gitu. Tinggal dikasih. Setiap hari kalau mau tidur. Syaratnya cuma 2. Kalau mama ngobrol, tidak boleh dijawab lebih dari mama ngomong. Atau mendingan diem. Pakai baju dalamnya mama dipakai. Mah pinjem dong dasternya. Nah pakai dasternya. Jadi celana dalam, BH sama daster. Udah. Merit dah tahun ini. Amin. Kalau bisa bulan ini. Amin. Gitu. Pak Haji ada yang lebih cepat lagi gak sih? Ada 3 kalau mau. Mbaknya nggak boleh berdebat sama siapapun. Nggak boleh adu argumen sama siapapun. Jadi kalau ada orang diskusi rapat, mbaknya nggak boleh nyanggah. Dia dengerin aja. Tuh, ini mah suka canggah. Iya, nggak boleh. Itu yang bikin lemot. Kan tadi kan udah 2 cukup ya. Tapi mbaknya, aku pengen cepet Pak Haji. Ya udah tadi, nggak boleh berdebat dan nggak boleh adu argumen sama siapapun. Di kantor juga jangan. Nggak boleh. Misalkan di kantor ada pimpinan ini, mbaknya nggak boleh. Panas pengen jawab, nggak boleh. Udah aja, biarin aja. Orang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat ya udah nggak boleh jengkel. Iya. Gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat ya nggak boleh kepancing jengkel. Udah tahun ini merit gitu. Terus apa lagi mah? Kalau yang alhamdulillah masih bisa diamalkan. Terus alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali mah. Iya. Sehari. 27. Atau kalau mama mau, ini kan serumah. Iya. Mau tidur di suwuk atau di camahan sama bangun tidur di camahan, nikah mah tahun ini Nggak mah. mau. Oh nggak mau. Kan saya pernah lihat tuh di Heeh. YouTube. Udah dibilangin nggak mau. Camahan, jadi mama ngeremas alat kelamin mama, ditaruh di wajah mbaknya. Anak saya kan gitu juga. Anak saya kan nomor 1 cewek, 2 cewek, 3 cowok. Dicamah. Nikah tahun ini, 2023. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Nikah anak saya tahun 2023. Manjur. Dapat dokter, suaminya dokter. Iya. Di camahan. Nanti kalau mama alat kelaminnya di camahan ke putrinya, alhamdulillah nikah tahun ini manjur, mama buka iklan. Disewakan. Atau diasuransikan. Ada lagi mah? Udah.
Oke, ajarin cair 10M, nyentongin. Amin. Ajarin. Nih kasih uang bibit Pak Haji nih. Oh, pengen lulus BUMN katanya Pak Haji sekarang lagi ikut tes. Sama, coba minjem mic ya. Ini anaknya baru lulus dari pramugari, baru terbang. Oh, Nih, lu yang dipraktekin istri lo ke anak lo, biar mama meraktekin ke dia, biar lulus BUMN. Iya, teteh, ibu. Ketika anak saya dapat ada pekerjaan di Sriwijaya Air, sebelum berangkat ke Jakarta hari Minggu itu, karena biasanya mau tes. Iya. Jadi malam Seninnya itu sama istri saya setelah sholat Isya masih pakai mukena dan nggak pakai BH sama celana dalam. iya. Anak saya diangkahin di depan pintu sampai tiduran 9 kali dengan ucapannya dengan menghadap kepada Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan usia anak yatim kanan dia pimpinan dari Bapak Ibu Suantini Sondo. Anak mama mempunyai pekerjaan di minggu ini, di bulan ini, tahun ini Iya. sebagai pramugari. Lulus. Besoknya kita berangkat dari pagi subuh sudah katanya ke Jakarta. Sampai di kantornya istri saya juga ini teteh kan mau tes sini yang mau dicamain lagi lulus. Jadi pas anak saya para itu ada lebih dari 100 orang ya yang tes dari seluruh Indonesia. Terus saya bilang sama anak juga, teteh sebelum teteh berangkat ikut tes dia sama ibu sendiri aja. Orang yang pada yang ngetesnya itu pada baik dan semua pekerjaannya bisa dicerna dengan baik. Disamain sama dia orang-orang yang ngetes, orang-orang coachnya pada baik. Itu mas sendiri itu. Iya sendiri. Jadi sebelum dipanggil itu dia langsung pergi dulu ke toilet sendiri. Gitu. Jadi pinter-pinter aja gitu belakang. Pas anak saya naik ke atas, saya di bawah ikut pipis. Kebetulan ada yang kali-kali tukang OB lagi bersihin di toilet pakai yang garis-garis kecil. Iya. Itu saya bilang, Pak, saya minta doanya nih Pak, saya kasih uang 50.000. Saya mau anak saya lulus dan Bapak doain ya anak saya cepat lulus dan diterima di perusahaan ini. Oh Bapak anaknya lagi tes ya di atas pramugari ya. Terus ya sudah makasih. Saya keluar jam 2 pengumuman itu anak saya nomor 1 paling atas ada 25 anak yang diterima. Padahal itu anak yang saya ingin cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter semuanya. Alhamdulillah anak saya ikut tes dan lulus dan bisa dapat pendidikan. Dan ada pendidikan juga itu ada tes-tes lainnya ya kayak kesehatan, ada pantohir, ada TOEIC, ada TOEFL. Misalnya karena yang tes itu bukan dari perusahaan, tapi dari orang UI, untuk TOEFL-nya itu. Jadi sebelum itu anak saya bilang disamain dulu biar bisa dijawab dengan baik. Jadi alhamdulillah TOEFL-nya lebih dari 500. TOEIC-nya juga lebih hampir 600. Jadi diberikan kemudahan. Pertama memang sebelum datang pergi ke ke Jakarta itu kita datang dulu ke sini, kita ijab sama sedekah, ijab kubur sama non-negatif kubur. Diterima di perusahaan penerbangan terbaik dengan gaji terbaik, kata negatif, amin. Nah, kita pede banget dan kita juga yakin kita punya mentor, punya Pak Haji sebagai guru spiritual kita. Jadi wah udah kalau Pak Haji biasa ngecasnya. Iya. Jadi kita harus yakin, ibu juga harus yakin, harus rajin juga karena butuh Tiap hari kalau serumah. Kalau serumah. Karena ini butuh proses, jangan protes yang bisa batu 1 kali belum sih, jangan ada prosesnya. Pokoknya waktu dicamahin sama mama, diremas alat kelamin mama ditaruh di wajah mbaknya hindarin jangan napas. Kalau napas saya nggak bertanggung jawab, bisa masuk UGD. Karena itu wanginya luar biasa, melebihi wangi pandan, melebihi parfum Coco Chanel, melebihi wanginya parfum Hermes. Harus semangat, harus yakin, oke?
Kalau ditambah ini berapa kali? 9 kali. 9 kali. 9 kali baru keluar. Taruh di wajah. Remes 9 kali taruh di wajah. Kalau mau lupa kayak mah, tolong dong teteh di Camahan. dulu. Kalau bahasa Sunda di camahan. Kalau bahasa Jawa di suwuk. Kalau bahasa Surabaya digembokin. Sebenarnya ini ilmu emang zaman nenek kita, tapi tiap daerah namanya beda-beda. Kalau di Sunda camahan. Iya. Kalau di Jawa suwuk. Kalau di Surabaya gembokin. Di Maluku lain lagi, di Papua ada. Di Bugis ada lagi. Ada juga sama. Ada, tapi ilmunya tetap ujungnya ini. Iya. Karena kan ini apa ya, Bu? Alat kelamin ini keramat. Jadi semua kalau udah dikasih tahu ini loh, langsung kelepek-kelepek. Termasuk kita para laki-laki. Gubrak. Kalau ibu kan kalau lewat kuburan keramat orang bilang punten. Misi-misi. Kalau ada bapak-bapak lewat ibu punten berarti maksudnya kerabatnya sebelah sini. Manjur, Mbak. Manjur. Manjur banget. Nanti kalau mau tes, dilangkahin depan pintu sama mama. Iya. Mamanya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, pakai daster, dilangkahin. Lulus. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu banget. Iya. Kalau orang bilang, ih jorok. Alah biarin, yang penting gue diterima BUMN. Nggak melanggar agama juga kok. Iya. Nggak melanggar, mana melanggar? Nggak ada, udah aja praktekin. Ini ilmu zaman dulu. Dan yang langgain Mamanya sendiri, Iya. bukan kita para guru-guru, bukan. Kalau kita sih mau. Gurunya yang ngelangkahin muridnya, gue mau. Muridnya cantik banget, luar biasa. Tapi kan enggak lah, mamahnya yang langkahin. Iya. Mamahnya yang langkahin, buat putranya atau putrinya. Iya. Tapi manjur. Amin. Walaupun istilah ada proses tes apapun, ya hanya buat formalitas, pasti diterima. Kan ini udah nyoba. Iya. Bisa? Praktek ya? Iya. Cair 10M ya, Mah? Amin. Sip, terkabul. Cair 10M. Udah diajarin ilmu cetak belum? Oh, belum. Makanya terus semangat. Gue selalu Ya, semangat. semangat. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini. Datang masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Dilakukan dengan penuh keyakinan, pasti Allah kabulkan. Tidak usah tanya lewat mana Allah mendatangkannya, pasti Allah kabulkan. Dengan penuh keyakinan diulang-ulang, waktunya boleh habis sholat atau waktu-waktu yang longgar, yang pas mood. Siang bisa. Siang, pagi, sore, malam habis sholat nggak boleh. Sip. Praktek ya, Bu. Terutama ngeluarin itu dulu ya. Bersihin badan dulu ya. Terus putrinya jangan lupa ya disuwuk ya. Jodoh sama karir. Harus. Pasti terkabul. Senyum terus. Godain senyumnya. Banyak kan serumah kan? Ah, digodain aja biar dia. Hah? 41. Iya, senyum ya. Bisa kan? Nah, itu bisa. Sampai ke pingkel-pingkel bisa kan? Nah, sip. Ceria, terkabul ya. Cair ya, 10M ya. Mbak cantik naik ke pelaminan ya. Amin. Ya. Kok ya nikah